Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan demonstrasikan pengujian motor listrik arus arah dengan penguat medan magnet terpisah. Pada video tutorial kali ini kita akan sampaikan prosedur pengujian mulai dari penyambungan, kemudian start simulasi, starting motor DC dari tegangan 0 volt sampai tegangan 220 volt pada putaran 1400 rpm pada beban kosong. Kemudian nanti kita juga demonstrasikan untuk arus beban, masing-masing kenaikan arus beban di arus motornya mulai dari 1 ampere, 2 ampere sampai 5 ampere. Kemudian nanti juga kita sampaikan pengambilan data terkait parameter setiap kenaikan beban. Kemudian di akhir pengujian kita sampaikan prosedur menghentikan motor DC yang benar. Di awal kita sampaikan startingnya, kemudian proses pengujiannya, sampai yang ketiga adalah prosedur menghentikan motor DC yang benar. Baik, untuk langkah yang pertama kita pilih terlebih dahulu jenis motornya, yaitu di menu drop down ini kita pilih yang motor penguat terpisah. Kemudian yang kedua kita lihat skematik diagramnya, harusnya sudah sesuai dengan jenis motornya. Di sini terbaca diagram pengawatan motor listrik penguat terpisah. Jadi nanti untuk merangkai sambungan antar banana kita harus sesuaikan dengan skematiknya ini. Jadi misalnya yang untuk mengukur arus jangkar di motornya yang terhubung ke A1, jadi nanti harus dari sumber disambungkan ke A1 yang ini, ampere meter 1 ini. Baik, yang pertama kita langsung sambung saja, kita rakit yang bagian generatornya dulu di modul dinamometer itu, ini yang dinamometer ini nanti kita fungsikan sebagai generator. Kita sambung dulu mulai dari tegangan fix 220 volt, kemudian disambung ke rheostat penguat medan magnet terpisah di generatornya. Ini sumber DC fix 220 volt, kita klik, kemudian kita sambungkan ke rheostat. Kemudian yang negatif juga sama, sambungkan ke yang negatif. Kemudian dari rheostat tersambung ke belitan medan magnet terpisah di generatornya. Berarti yang ini kita zoom saja. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya dari terminal jangkar generator ini terhubung ke A4 atau ampere meter 4, kemudian terhubung ke voltmeter atau V1 di batas ukur 240 volt. Ini berarti dari terminal jangkar generator ini sudah terhubung ke A4 secara internal, ini sudah ada sambungannya. Ini langsung kita hubungkan saja ke V1. V1 berarti yang ini di batas ukur 240 volt. Kemudian yang negatif atau COM-nya kita sambungkan ke terminal negatif jangkar generator. Nah, seperti ini. Kemudian dari voltmeter kita hubungkan ke saklar, kemudian dari saklar kita hubungkan ke beban atau loading resistor. Ini saklarnya atau switch yang merah kita sambungkan ke merah. Nyambung ke sini bisa di terminal voltmeternya atau kita hubungkan ke terminal jangkarnya. Nah, sama saja ini kan satu titik sumber. Dan negatif, nah juga sama, bisa nyambung di jangkarnya ataupun di voltmeternya yang negatif. Kita sambung di sini saja. Kemudian dari switch atau saklar yang merah kita hubungkan ke beban atau loading resistor. Nanti ini kita fungsikan sebagai beban loading resistornya. Yang negatif juga sama, nah, seperti ini. Itu untuk yang bagian generator. Kemudian yang RPM
ini kita sambungkan ke TG atau taco generator. Nah, yang ini kita zoom aja. Yang bagian RPM ini yang merah kita sambungkan ke taco generator, yang hitam juga sama. Nah, seperti ini. Ini untuk sambungan di bagian generatornya sudah selesai. Sekarang kita sambung atau kita rangkai di bagian motornya. Kita pasang dulu yang di bagian penguat medan magnet terpisahnya. Jadi ini penguat medan magnet terpisah tersambung ke rheostat, kemudian tersambung ke tegangan fix 220 volt. Jadi nanti kita ambil dari tegangan fix ini, kita hubungkan ke rheostatnya. Kemudian dari rheostat kita hubungkan ke ampermeter 2 dan ke belitan medan magnet terpisah di motornya. Dari sumber tegangan fix 220 volt ini kita klik yang positif. Kita hubungkan ke rheostat. Ini rheostatnya. Ini rheostat. Kemudian dari rheostat, oh ya, yang negatif belum. Yang negatif kita hubungkan, kita klik dulu. Kemudian kita sambungkan di terminal negatif yang rheostat. Kemudian dari rheostat yang merah terhubung ke A2 yang positif, ampermeter 2, berarti ini ampermeter 2 yang merah positif ke ampermeter 2 di batas ukur 1.2 ampere. Berarti di 1,2 ampere ini tersambung ke terminal F2 pada belitan medan magnet di motornya. Berarti dari 1,2 kita sambungkan ke belitan motor yang F2. Ini belitan medan magnetnya yang F2, ini yang F2. Kemudian yang F1 kita ubahkan ke negatifnya. Dari F1 ini kita sambung ke negatif dari rheostatnya ini. Nah, seperti ini. Ini untuk sambungan rangkaian pada penguat medan magnetnya. Sekarang kita ke sambungan pada terminal jangkarnya. Ini kita ambilkan dari sumber tegangan variabel 0 sampai 220 volt. Yang positif kita sambungkan ke terminal positif pada ampermeter 1. Nah, jadi dari terminal positif ini kita sambungkan ke ampermeter 1 yang positif. Kemudian dari ampermeter 1 di batas ukur 12 ampere kita sambungkan ke A2 di terminal jangkar motornya. Di A1 batas ukur 12 ampere, ini 12 ampere. Kemudian kita sambungkan ke terminal jangkar yang A2. Jangkar motor ini A2 di sini. Ya. Kemudian dari terminal jangkar A1 kita hubungkan ke terminal negatif yang tegangan variabelnya. Berarti dari terminal jangkar A1 ini kita sambungkan ke terminal negatif tegangan variabel. Nah, seperti ini. Kemudian sudah, mungkin kita coba cek. Kalau kita ingin memeriksa rangkaiannya sudah benar atau belum, kita langsung start simulasi saja. Start simulasi, nanti kalau misalnya belum selesai atau ada kesalahan, nanti akan muncul warning atau peringatan kesalahannya. Nanti kalau misalnya tidak ada kesalahan, sudah benar, berarti nanti langsung bisa start simulasi. Langsung coba saja start simulasi, kita klik. Oh, ternyata masih belum bisa. Motor tidak dapat dijalankan, sambungan kabel yang dibuat tidak sesuai dengan sambungan motor penguat medan magnet terpisah. Kita klik OK. Ya, ternyata yang bagian banana yang kelip-kelip ini berarti terdapat kesalahan. Yang belum disambung adalah bagian yang V2 atau voltmeter 2 itu tersambung di sumber tegangan variabel. V2 untuk memonitor tegangan variabelnya dari 0 sampai 220 volt. Berarti dari terminal positif yang di sumber variabel ini kita sambungkan ke, ini kita zoom saja dari sini.
kita sambungkan ke terminal positif yang batas ukur 240 volt. Jadi kita zoom di batas ukur 240 volt. Kemudian terminal negatif kita hubungkan ke sumbernya yang negatif. Di sini boleh, di sini boleh. Ini kan satu terminal aja, sini aja. Oke. Baik, sudah. Kalau sudah, kita coba lagi start simulasi, harusnya bisa. Baik. Jika sudah muncul progress bar hijau, berarti sudah bisa kita simulasikan, artinya rangkanya sudah benar untuk jenis motor listrik penguat medan magnet terpisah. Kemudian untuk prosedur starting motor DC penguat terpisah, yang pertama kita lakukan adalah memberikan medan magnetnya terlebih dahulu. Jika kondisi seperti ini, sumber belum ada, ini belum saya nyalakan, belum dinyalakan sumbernya. Jika kondisi seperti ini, medan magnet belum ada, karena untuk jenis motor DC-nya ini menggunakan medan magnet, penguat medan magnet, artinya menggunakan elektromagnet dengan sumber DC. Sehingga jika meskipun ini kita nyalakan, medan magnet belum ada. Nah, kita bisa memberikan medan magnetnya terlebih dahulu dengan mengatur rheostatnya ini. Kemudian kita monitor di ampermeter 2 sehingga nanti terbaca berapa arus yang mengalir ke belitan medan magnet terpisahnya ini. Ini ampermeter 2. Karena masih menunjuk 0, berarti belum ada medan magnetnya. Kenapa kita harus berikan medan magnet terlebih dahulu? Jika kita langsung putar sumber tegangan variabelnya ini yang mencatu ke jangkar, ini tegangan variabel yang mencatu ke jangkar. Jika kita langsung berikan sumber ke jangkar, sedangkan medan magnet belum ada, nanti tidak terjadi putaran atau kopelnya. Jadi RPM-nya motornya tidak akan berputar, karena untuk membuat suatu putaran atau momen atau kopel dibutuhkan medan magnet. Sehingga kita berikan dulu medan magnetnya ini dari ampermeter 2, kita naikkan rheostatnya sampai maksimum. Nah, jika di ampermeter 2 sudah menunjukkan, berarti sudah ada medan magnetnya, artinya arus ke belitan medan magnet sudah ada. Nah, jika seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita berikan tegangan ke jangkar, yaitu dengan mengatur tegangan variabelnya ini. Ini masih 0 volt, kita bisa monitor dari sini, dari tampilan digitalnya ini. Kemudian untuk putarannya, kita monitor menggunakan RPM-nya ini. Ini kita klik kemudian muncul yang lebih besar atau lebih detailnya. Kita naikkan perlahan sehingga terjadi putaran sampai tegangannya kita set ke 220 atau rheostatnya 100%. Ini masih naik terus. Iya. Kita naikkan sampai 100% atau 220 volt. Nah, dalam kondisi seperti ini, tegangan pada jangkar 220 volt, sedangkan yang kita minta pada beban kosong 1400 rpm. Nah, pada tegangan 220 volt. Untuk mengatur putaran hingga mencapai 1400, kita atur penguat medan magnetnya. Ini kita kecilkan atau kita turunkan rheostatnya. Ini kan di posisi 100%. Nah, ini kita turunkan sehingga nanti RPM-nya naik. Kita set sampai 1400 RPM. Ini kita turunkan dan kita monitor berapa RPM. Baik. 1400. Baik, saya kira cukup 1408 RPM. Ini sebagai titik awal motor beroperasi pada beban kosong pada tegangan sumber 220 volt 1400 rpm. Kita langsung ambil data untuk data awal
data karakteristik dari motornya. Jadi nanti sebagai titik awal untuk membuat grafik karakteristiknya. Kita bisa rekam data, yaitu data arus jangkar, kemudian torsi, dan RPM-nya. Ini kita klik yang rekam data ini, nanti langsung muncul di grafiknya ini. Sebagai titik awal, motor beroperasi pada beban kosong. Kemudian, untuk setiap kenaikan beban, kita berpedoman pada tabel. Ini kita buka websitenya, pengujian motor listrik penguat terpisah. Kemudian di tabelnya itu setiap kenaikan, nah 1 ampere, 1,5, 2 ampere sampai 4 ampere pada tegangan konstan 220 volt, tegangan di jangkarnya 220 volt. Jadi pada kondisi beban kosong seperti ini, tegangan konstan 220 volt ini jangan diubah lagi, ini sudah fix untuk jangkarnya 220 volt. Kita atur beban di generatornya ini sehingga untuk arus ke motornya naik ke 1 ampere. Nah, kita masukkan beban generator, ini kita nyalakan atau kita berikan medan magnet di generatornya sehingga timbul tegangan di generatornya untuk menaikkan beban motornya ini. Ini sudah ada medan magnet, tentunya sudah timbul tegangan, di videonya juga sudah ada. Resepnya. Nah, ini tegangan generator. Kemudian kita masukkan beban, switch on. Ini di arus beban kosong. Ketika ini kita nyalakan, ya, terjadi peningkatan arus di motornya. Nah, belum sampai 1 ampere. Sehingga kita buat arus motornya ini naik menjadi 1 ampere dengan cara menurunkan resistansi dari loading resornya, sehingga arus dari generator naik menyebabkan beban ke motornya juga naik, sehingga arus jangkar motor ikut naik. Ini kita turunkan resistansinya biar naik beban motornya. Ini kita monitor. Ini mesin 0,7 masih kurang, ini kita turunkan lagi sehingga dapatkan arus jangkar yang ke motor 1 ampere. 1,01 cukup mungkin, 1 ampere. Kemudian kita ambil data lagi dengan cara klik yang ini, rekam data ya, kita klik, sehingga nanti grafik mulai dari tadi, dari yang titik beban kosong kemudian ke arus 1 ampere. Kemudian yang berikutnya di arus 1,5. Nah, di arus 1,5 berarti kita naikkan lagi bebannya ini sehingga nanti arus yang ke motor atau ke jangkar 1,5 ampere. Kita bisa monitor juga melalui yang meter A1-nya ini adalah A1, itu arus yang ke jangkar motor. Nah, kita bisa monitor dari sini. Kita naikkan sehingga motornya naik arus jangkarnya ke 1,5. Baik, sudah di arus 1,5 ampere. Kemudian kita ambil data lagi, kita rekam datanya. Nah, kemudian kita naikkan lagi bebannya sampai ke 2 ampere. 2,01. Nah, kemudian kita rekam lagi data. Kemudian kita naikkan ke arus 2,5. Baik, sudah ke angka 2,5, kita ambil data lagi. Kemudian kita naikkan ke arus 3 ampere. 3,01 kita ambil data lagi. Kemudian kita naikkan ke 3,5 ampere. 3,51 kita ambil data lagi. Kemudian kita naikkan ke arus 4 ampere. Baik, sudah di angka 4 ampere untuk arus jangkar motornya. Kita ambil data lagi. Kemudian kita lihat di tabelnya ini maksimum sampai 4 ampere. Kemudian kita lihat untuk hasil datanya sudah secara otomatis hubungan antara torsi jangkar terhadap arus jangkar. Kemudian ada hubungan antara putaran terhadap arus jangkar, dan yang ketiga putaran terhadap torsi jangkar. Ini karakteristik dari motor DC penguat terpisah. Jika arus jangkarnya naik, otomatis torsinya juga naik. Kemudian untuk yang hubungan putaran terhadap arus jangkar, ketika arus jangkar meningkat, putarannya cenderung konstan, penurunan tidak
drastis meskipun ada. Kemudian untuk yang hubungan antara putaran terhadap torsi jangkar, ini juga sama. Ketika torsi jangkarnya naik, putarannya cenderung normal atau stabil, penurunan tidak drastis seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan kajian teorinya pada karakteristik motor listrik arus arah penguat terpisah. Ini sama dengan motor listrik penguat SAN. Ini grafik hubungan antara torsi jangkar terhadap arus jangkar tadi terhadap arus jangkar seperti ini. Saya kira sudah sesuai dengan kajian teorinya, sehingga membuktikan teori terhadap praktiknya, hasil praktiknya sama atau ideal. Ini berada di titik ini karena untuk membangkitkan torsinya butuh arus jangkar. Kemudian ini hubungan antara putaran terhadap arus jangkar, grafiknya seperti ini. Ini kalau kita bandingkan dengan hasil praktiknya, putaran terhadap arus jangkar juga sama atau mirip. Ini cenderung konstan putarannya, penurunannya tidak begitu drastis. Kemudian yang grafik torsi jangkar terhadap putaran terhadap torsi jangkar ini juga sama, penurunan juga tidak begitu drastis. Jadi seperti itu untuk pengujian karakteristik motor DC penguat medan magnet terpisah. Kemudian kita hentikan motornya. Setelah selesai mengambil data, kita hentikan motornya dengan prosedur yang benar. Kita kembalikan dulu motornya ini beroperasi pada beban kosong, yaitu dengan menaikkan resistansi di loading resistornya ini. Kita naikkan sampai maksimum sehingga arus jangkar turun, bebannya juga turun. Ini kita naikkan sampai maksimum loading resistornya sampai 100%. Kemudian kita turunkan di medan magnet pada generatornya. Nah, rheostat kita bikin 0%. Rheostatnya kita buat 0% sehingga generatornya pada beban kosong atau tidak menghasilkan tegangan, motornya beroperasi pada beban kosong. Kemudian yang langkah berikutnya kita turunkan tegangan ke jangkarnya ini. Jangan sampai turunkan medan magnetnya. Kalau sampai kita turunkan medan magnet terlebih dahulu, nanti putarannya malah naik. Nah, tidak diperankan. Sehingga kita harus turunkan dulu tegangan yang ke jangkar. Kita turunkan sampai 0 volt sehingga putarnya 0 rpm. Kalau motor sudah berhenti, yang langkah terakhir yaitu menurunkan arus penguat medan magnet di motornya sampai 0% sehingga medan magnet tidak ada. Dan yang terakhir adalah kita matikan power pack-nya. Jadi seperti itu untuk prosedur pengujian motor listrik penguat terpisah, mulai dari membuat rangkaian, kemudian troubleshooting, kemudian start simulasi, kemudian starting motor DC mulai dari tegangan 0 volt sampai 220 volt. Kemudian proses pembebanan, pengambilan data mulai arus jangkar 1 ampere sampai 4 ampere. Kemudian menghentikan motor DC setelah beroperasi dengan prosedur yang benar. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi atau konfirmasi bisa disampaikan lewat grup WhatsApp secara tertulis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.